Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semua yang telah hadir pada kesempatan ini. Izinkan saya di sini M. Ilham Fajri Ramadan sebagai moderator untuk memandu jalannya presentasi pada kesempatan ini. Ya, di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul animasi 3D. Berikut ialah anggotanya terdiri dari tolong diganti Tunisia. Yang beranggotakan Hayatun Nisa, lalu M. Ilham Fajri Ramadan, di sini saya sebagai ketua, ada Dani Rizky dan M. Ferdiansyah. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh M. Ferdiansyah. Kepada saudara M. Ferdiansyah, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi apa itu animasi 3D. Animasi 3D adalah suatu objek animasi yang terdapat dalam ruang 3D. Animasi ini tidak hanya memiliki tinggi dan lebar, melainkan juga memiliki volume atau kedalaman, height, width, depth. Objek animasi bisa berputar dan bergerak layaknya objek aslinya. Tampilannya seolah-olah nyata dan hidup. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudara Ferdiansyah telah membacakan materinya. Selanjutnya saya akan membacakan materi yaitu konsep animasi 3D. Objek 3D tersusun atas kumpulan titik-titik yang memiliki koordinat pada sumbu X, Y, dan Z, yang membentuk sebuah bidang, face, yang selanjutnya digabungkan menjadi suatu kesatuan. Ada beberapa elemen pembentuk objek 3D, yang disebut dengan sub-objek. Sekian, selanjutnya materi akan dibacakan oleh Dani Rizky. Kepada saudara Dani Rizky, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan elemen-elemen pembentuk objek 3D. Yang pertama ada vertex. Vertex adalah elemen objek animasi 3D berupa sebuah titik yang terletak pada koordinat X, Y, dan Z. Jika dua buah vertex digabung menjadi satu akan menjadi bentuk edge. Vertex merupakan elemen objek 3D yang paling dasar. Untuk mengganti atau memanipulasi objek vertex dapat dilakukan dengan mengganti nilai koordinat X, Y, dan Z pada vertex tersebut. Selanjutnya ada edge. Tolong diganti ya Tunisia. Edge adalah pertemuan setidaknya ada dua vertex berikut. Edge bisa disebut dengan garis tepi. Yang selanjutnya ada face. Face adalah gabungan dari 3 titik atau lebih yang tertutup membentuk luasan tertentu. Ada juga yang mengatakan bahwa face adalah bidang pertemuan berupa kurva tertutup yang minimal terbentuk dari 3 vertex atau edge. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudara Dani Rizky. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Hayatun Nisa. Kepada saudari Hayatun Nisa, dipersilakan. Tahap dasar pembuatan animasi 3D. Yang pertama ada modeling. Tahap pertama untuk pembuatan animasi 3D adalah modeling 3D. Pada tahap ini ada 2 jenis yang harus dilalui. Kedua proses tersebut adalah A. Solid merupakan model yang mencirikan volume objek yang akan ditampilkan. Yang B. Cell atau boundary. Cell atau boundary menggambarkan permukaan objek. Misalnya batas objek, bukan volume dari objek. Misalnya cangkang yang sangat tipis. Gambar pada sisi kiri merupakan
contoh dari sel bundari, sedangkan gambar pada sisi kanan merupakan contoh dari solid. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Hayatunisa telah membacakan materinya. Selanjutnya yaitu materi akan dibacakan oleh M. Ferdiansah. Kepada Saudara M. Ferdiansah. Baik, terima kasih moderator. Kemudian 2 ada animation. Setelah melalui tahap modeling, maka tahap selanjutnya adalah animation, yaitu proses pemberian gerakan atau membuat gambar seolah-olah hidup dan bergerak. Kemudian yang ketiga, rendering. Proses akhir dari pembuatan animasi secara keseluruhan adalah rendering. Semua data yang sudah dimasukkan dalam proses modeling dan animasi akan diterjemahkan dalam sebuah bentuk output. Baik, selanjutnya kita akan melihat animasi yang telah dibuat oleh kelompok 4. Terlihat ya gambarnya? Terlihat. Berikut adalah animasi yang telah kelompok 4 buat. Di sini kami membuat sebuah animasi hewan, yaitu ulat. Ini adalah ulat yang telah disempurnakan, sudah diberikan warna, volume, bayang, dan juga diberikan motion di sini. Kemudian ini yang dinamakan dengan yang tadi gambar bonderi, di mana ini berupa cangkang-cangkang yang berupa sketsa kasar di mana belum terdapat volume-volume di dalamnya. Ini adalah proses gambar yang gambar solid di mana telah diberikan sebuah volume sehingga mulai tampak keadaan dari gambar dari animasi ulatnya. Kemudian ini merupakan proses pemberian warna. Di sini ulat sudah diberikan pewarnaan sehingga sudah sedikit tampak animasi yang telah dibuat. Dan yang ini adalah animasi yang telah sempurna, walaupun animasi tersebut berupa animasi yang masih sangat sederhana. Saya akan tunjukkan. Ini adalah bentuk animasi jika dilihat dari bagian samping. Kemudian ini bentuk animasinya jika dilihat dari bagian depan. Dan kalau misalkan ini adalah bentuk kalau kita melihatnya dari bagian atasnya. Di sini saya menggunakan yang solid saja supaya lebih mudah dan lebih enak. Nah, untuk pergerakannya, ini pergerakannya bisa yang mundur dan juga pergerakan dari ulat yang telah kami buat itu bisa yang maju seperti ini. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kemudian akan saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Hayatunisa telah menjelaskan. Mungkin dirasa cukup presentasi pada kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Di sini saya sebagai moderator ingin mengundurkan diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.